Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus korupsi IKTP tahun 2012. Agus belum mau berkomentar terkait pemeriksaannya hari ini. Ini merupakan pemeriksaan pertama Agus setelah mangkir dari 2 panggilan sebelumnya pekan lalu. KPK telah menetapkan 2 tersangka terkait kasus IKTP ini, yaitu mantan Dirjen Dukcapil Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri Sugiharto. Keduanya diduga mengambil keuntungan pribadi dari pengadaan IKTP hingga merugikan negara sebesar 2 triliun rupiah. Dan untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan Agus Martowardoyo yang diperiksa KPK sebagai mantan Menteri Keuangan dalam kasus korupsi IKTP, kita bergabung dengan reporter Pramadika Samudra bersama juru kamera Winanto dan Said Kutub langsung dari Gedung KPK Jakarta. Prama, apakah pemeriksaan terhadap Agus Martowardoyo dalam kasus korupsi IKTP sudah berakhir? Ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, Valerina dan juga pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo masih terus dilakukan. Ini berarti sudah lebih dari 7 jam Agus diperiksa oleh penyidik KPK di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Agus yang tiba pada pukul 10 pagi tadi memang enggan untuk memberikan komentarnya terkait dengan penyidikan ataupun pemeriksaan kali ini. Namun tadi pagi ia memastikan bahwa ia akan memberikan tanggapannya dan juga memberikan pernyataannya terkait dengan pemeriksaan ini setelah pemeriksaan usai dilakukan. Dan hingga saat ini pun kami para awak media masih terus menunggu keluarnya Agus dari ruang pemeriksaan. Dan pada pemeriksaan kali ini memang ini merupakan pemeriksaan perdana, namun ini sudah panggilan yang ketiga seperti yang tadi dikatakan oleh Valerina. Dan pada pemeriksaan, maksud kami pada panggilan pertama yaitu pada 18 Oktober 2016, Agus mangkir dari panggilan pertama karena ia beralasan tidak menerima surat panggilan dari KPK. Dan ketika itu KPK langsung melakukan panggilan ulang pada tanggal 25 Oktober. Dan pada panggilan kedua Agus kembali mangkir dengan alasan tidak bisa meninggalkan kegiatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dan barulah tanggal 1 November, hari Selasa ini, Agus memenuhi panggilan KPK. Dan ini merupakan panggilan perdananya. Sebelumnya pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan bahwa KPK akan meminta keterangan Agus dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Keuangan periode 2010-2013. Agus diduga mengetahui terkait dengan mega proyek IKTP pada periode 2011-2012. Sebelumnya memang Agus pernah disebut-sebut oleh Nazarudin menerima aliran dana dari bancakan mega proyek tersebut. Dan Agus sendiri nanti akan dimintai keterangannya terkait dengan prosedur dan juga pembahasan anggaran terkait IKTP di Kementerian Dalam Negeri. Dan pada pemeriksaan kali ini juga KPK akan melakukan beberapa pemeriksaan. Namun hingga saat ini kami juga masih menunggu pemeriksaan dari Agus Martowardoyo. Valerina. Iya, Prama, selain Agus, siapa saja yang rencananya akan diperiksa KPK hari ini terkait kasus IKTP? Ya, ada 3 orang yang diperiksa, 2 orang saksi, yaitu Tuti Nurbaiti sebagai Kepala Seksi Pengawasan Kualitas Perum Percetakan Negara RI. Seperti diketahui memang Percetakan Negara RI ini sebagai pemenang dari tender IKTP dengan proyek 5,9 triliun rupiah. Dan yang kedua adalah Yosep Sumartono, yaitu pensiunan PNS Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Mereka berdua diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irman selaku Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang telah dijadikan tersangka beberapa waktu lalu. Sementara itu Sugiharto hari ini juga diperiksa sebagai tersangka. Sugiharto diperiksa sebagai kapasitasnya sebagai pejabat pembuat komitmen proyek tersebut, dan ia merupakan mantan Direktur Informasi dan Data Kependudukan Ditjen Dukcapil. Sebelumnya memang KPK juga pernah memeriksa beberapa pejabat tinggi seperti Gamawan Fauzi dan juga Agus Raharjo yang merupakan mantan Ketua LKPP yang sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Gamawan Fauzi sebelumnya pernah
mengatakan bahwa ia heran terhadap kasus ini karena ia merasa proyek di IKTP merupakan proyek yang transparan karena bekerjasama dengan 3 lembaga yaitu BPKP, KPK, dan juga Kejaksaan serta Polri dalam audit. Dan sementara itu Agus Raharjo mengatakan bahwa sebelum kasus ini mencuat kembali di KPK. Setelah ia menjabat sebagai ketua KPK, Agus mengatakan pernah diperiksa sebanyak 2 kali terkait kasus ini dan ia dinyatakan clear namanya, namun Agus siap untuk diperiksa kembali jika nanti di penyidikan ada fakta baru. Dan terkait dengan itu, memang nama-nama itu pernah disebut oleh Nazarudin sebagai orang-orang yang memiliki informasi ataupun saksi kunci terkait dengan korupsi, dugaan korupsi di proyek IKTP di Kementerian Dalam Negeri. Valerina. Baik, terima kasih. Reporter Pramadika Samudra bersama juru kamera Winanto dan Said Kutub melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.